Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan si aku, Dewi SMD. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan cerita ini. Bermadukan Jin kembali hadir menemani hari kalian. Kali ini sudah memasuki bagian ke-19. Masih penasaran kan? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya. Like, comment, share, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga ya, sekalian tuh tekan lonceng notifikasinya. Tidak tunggu lama-lama, kita langsung saja. Selamat mendengarkan. Pembangunan besar-besaran yang melibatkan puluhan pekerja, tukang, dan mandor itu membuat bangunan rumah megah milik Daryat berdiri jauh lebih cepat dari perkiraan. Hanya dalam waktu 3 bulan, rumah itu sudah berdiri kokoh di tengah desa. Desa yang selama ini menyimpan luka, ejekan, bahkan penghinaan terhadap dirinya dan keluarga kecilnya. Rumah itu seharusnya menjadi lambang kemenangan. Pembuktian bahwa ia bukan lagi lelaki tak mampu yang dulu sering direndahkan. Tapi luka di dada tidak, serta-merta sembuh hanya karena tembok-tembok tinggi menghadang angin. Di balik rasa puas melihat hasil kerja kerasnya, ada ganjalan yang justru semakin berat menekan dada Daryat. Rahmah, istrinya, perempuan yang mendampinginya sejak ia tidak punya apa-apa, kini berubah. Ia tidak lagi menuntut haknya sebagai seorang istri, tidak lagi meminta hal-hal yang seharusnya layak ia dapatkan. Ia hanya diam, dingin, jauh, seperti ada tembok tak kasat mata yang ia bangun antara dirinya dan sang suami. Dan itu membuat Daryat semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Namun, kegundahan di hatinya tidak berhenti pada Rahma saja. Ada tuntutan lain yang justru lebih menakutkan, lebih mencekik. Sang putri jin, penguasa alam gaib yang selama ini memberinya kekayaan dan keselamatan, kini terus mendesak agar dirinya segera menyiapkan tumbal sebelum waktu itu tiba. Daryat memijat kepalanya. Napasnya terengah, seperti seseorang yang dikejar bayangannya sendiri. Bagaimana caranya? Aku harus minta izin sama Rahmah. Dia pasti mengira kalau aku sudah tidak cinta dan sayang sama dia. Gumamnya dengan suara bergetar. Ia beberapa kali menghela napas berat, mencoba menenangkan diri, tapi semuanya sia-sia. Tapi aku juga tidak mau kalau Rahma sampai menjadi tumbal. Anak-anak bisa kehilangan ibunya. Aku tidak sanggup lihat itu terjadi. Ia meremas wajahnya sendiri. Sungguh, itu adalah dilema paling mengerikan dalam hidupnya. Kau harus cari calonnya dulu. Ya, itu saja. Ia meyakinkan dirinya sendiri meski hatinya gemetar. Maya, Maya, nama itu muncul lagi di kepalanya setelah sekian tahun terkubur. Janda muda dari desa sebelah, yang dulu diam-diam pernah menyukainya ketika mereka sama-sama masih muda. Tapi perasaan itu tak pernah berbuah apa-apa, karena orang tua Maya menentang keras. Daryat itu siapa? Laki-laki miskin, masa depan tidak jelas. Kau mau makan apa nanti kalau ikut dia? Kata-kata itu dulu sering terdengar dari mulut Jafar ayah Maya. Kini keadaan berbalik. Jafar, ayah yang dulu sombong dan keras, tersungkur oleh takdir. Gagal ginjal, ia harus segera operasi, atau hidupnya tinggal hitungan waktu. Kita harus cari pinjaman kemana lagi? Mei, semua barang berharga kita sudah habis. Keluh Onah, Ibu Maya, sambil memegangi kepalanya. Suara ibu itu serak, penuh ketakutan. Yang tersisa cuma sertifikat rumah ini. Kalau hilang, kita nggak punya apa-apa lagi. Maya menghela napas panjang. Ya mau bagaimana lagi? Bu, daripada ayah menderita seperti itu, lebih baik kita gadaikan saja sertifikat rumah untuk biaya operasi. Ibu tahu, tapi kemana kita harus meminjamnya? Onah menatap putrinya lama, penuh keraguan. Kata orang, Daryat sekarang kaya raya. Dia suka bantu orang meminjamkan uang. Nama itu membuat Maya terdiam. Ada sesuatu yang menegang di wajahnya. Bu, apa kita tidak malu? Kita dulu menghina dia. Justru karena itu, ibu makin takut. Tapi, kita nggak punya pilihan lain. Mei, dan akhirnya, dengan menelan gengsi yang hampir tersangkut di tenggorokan, Onah memberanikan diri mendatangi rumah megah milik Daryat. Ketika pintu besar itu dibuka, Daryat berdiri di baliknya. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, itu kembali berdarah. Saat melihat siapa yang datang, rasa sakit hati Daryat meledak seperti bara yang dipantik angin. Ia tahu benar kondisi keluarga Maya. Ia tahu Maya sudah menjadi janda, dan ia tahu ini adalah kesempatan. Ibu tidak usah repot-repot membayar hutang ini, ujar Daryat perlahan, namun penuh tekanan. Maksud juragan? Tanya Onah terbelalak. Cukup, restui saya menikahi Maya. Daryat menatap Onah lurus. Saya?
masih cinta sama dia. Onah terdiam. Lalu dalam hitungan detik, mata wanita itu langsung membulat sempurna, bagaikan kejatuhan durian runtuh. Di saat ia berada di titik paling gelap, Daryat muncul seperti cahaya terang, dan Onah yang sejak dulu mata duitan, langsung mengangguk tanpa pikir panjang. Begitu juga Maya, entah karena terpaksa, bingung, atau mungkin masih menyimpan perasaan lama, tidak ada yang tahu. Tapi ia tidak menolak. Malam itu, suatu malam, ketika rumah besar itu dipenuhi sunyi, Daryat menghampiri Rahmah yang sedang menonton televisi sendirian. Televisi itu menyala, namun tidak benar-benar ditonton. Cahaya birunya memantulkan bayangan lesu di wajah Rahmah. Kedua putri mereka sudah tinggal di kamar masing-masing, lengkap dengan televisi masing-masing. Membuat rumah yang seharusnya hangat itu justru terasa semakin sepi. Seolah tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebersamaan. Daryat duduk di samping Rahmah. Jarak mereka sebenarnya hanya sejengkal, tapi rasanya seperti dipisahkan tembok besar. Rahmah hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar televisi. Rahmah, suara Daryat lirih, hampir tenggelam. Akang mau bicara sebentar, ada yang ingin Akang sampaikan. Rahmah tidak menjawab, hanya anggukan kecil, singkat, hambar. Iya, akhirnya, tapi matanya tetap terpaku ke layar. Daryat menelan ludah. Tenggorokannya terasa terbakar. Rahmah, Akang mau izin. Kata-katanya menggantung lama. Udara seperti beku. Izin apa? Tanya Rahmah pelan namun tajam. Akang, napas Daryat memburu. Akang izin, mau menikahi Maya. Rahmah spontan menoleh. Wajahnya pucat. Mata yang selama ini dingin, kini pecah oleh keterkejutan yang amat dalam. Apa? Suaranya gemetar. Iya. Rahmah, hanya itu yang dapat Daryat keluarkan. Tubuh Rahmah tiba-tiba lunglai. Seperti semua tulangnya mencair. Dadanya sesak. Lantai bergoyang. Dunia serasa terbalik. Jeti benar. Dugaannya selama ini benar. Lelaki yang ia jaga, ia rawat, ia dampingi sejak tidak punya apa-apa, kini akan menikahi perempuan lain. Ada retakan besar di hatinya. Retakan yang tidak bisa diperbaiki oleh kata-kata apapun. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin menjerit. Tapi tidak ada tenaga. Lakukan saja. Suaranya pecah tapi ia paksa tetap terdengar tegar. Saya tidak akan melarang Akang. Lakukan apapun yang menurut Akang itu baik. Tak menunggu jawaban, Rahmah bangkit dari duduknya. Langkahnya gontai, tidak stabil. Seperti seseorang yang berjalan tanpa ruh. Ia masuk ke kamar mewahnya. Kamar yang selama ini menjadi tempatnya menangis diam-diam. Cahaya lampu menyambutnya. Tapi hatinya tetap gelap, dan hancur. Rahmah menutup pintu perlahan. Tapi suara klik yang halus itu terasa seperti ledakan besar di dadanya. Ia berdiri di tengah kamar, memandang dinding tanpa benar-benar melihat. Air matanya mengalir, jatuh satu persatu tanpa suara. Seperti hujan yang malu-malu menyentuh tanah. Jeti begini akhirnya. Ya, beginilah balasan dari setia yang kuberi. Rahmah duduk di tepi ranjang. Jemarinya gemetar saat menyentuh selimutnya. Aku tidak pernah minta apa-apa, hanya ingin dicintai, ingin dihargai sebagai istri. Nafasnya tersengal, seperti menahan ambruk. Aku tahu akan berubah, aku tahu dari lama, tapi aku berharap salah. Ternyata, aku hanya bodoh ikut berharap. Matanya memejam. Air mata jatuh membasahi tangan. Ya Allah, kalau memang ini takdirku, beri aku hati yang kuat. Jangan biarkan aku membenci laki-laki yang pernah menjadi seluruh hidupku. Ia tersenyum tipis. Senyum paling pahit yang pernah ia buat. Selamat, Rahmah. Kini kau resmi menjadi orang yang paling ditinggalkan. Di rumahmu sendiri, ia menangis tanpa suara. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering terluka sampai air matanya tidak punya tempat lagi untuk terdengar. Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun rahasia. Tidak ada pesta besar, hanya akad nikah yang diadakan di rumah orang tua Maya, dengan beberapa saksi dan penghulu. Daryat duduk bersebelahan dengan penghulu. Wajahnya tegang, bukan karena gugup bahagia, melainkan karena hatinya sebenarnya tidak berada di sana. Ada bayang Rahmah yang terus menghantui. Sementara Maya duduk di ruang terpisah, dengan kebaya mewah hasil uang pemberian Daryat. Ia tampak cantik, namun pada sorot matanya jelas terlihat rasa bangga dan puas. Saat ijab kabul terucap dengan lantang dari bibir Daryat, mata Maya berbinar penuh kemenangan. Sekarang, aku bukan lagi perempuan miskin. Aku sekarang istri seorang lelaki kaya, lebih kaya dari siapapun di desa ini. Sementara Onah, sang ibu, menangis haru bukan karena cinta anaknya, tapi karena hutang lunas, rumah selamat, dan masa depannya terjamin. Pikirannya, kedatangan Maya ke rumah itu. Sore itu, Maya masuk ke rumah besar milik Daryat dengan langkah anggun.
namun penuh kesombongan yang terselip dalam setiap gerak tubuhnya. Gaun panjangnya berayun, riasan wajahnya mencolok, dan senyum penuh superioritas. Dariat berjalan di sampingnya, namun jelas terlihat ia canggung. Keduanya berhenti di ruang tamu besar, mencari sosok yang tidak pernah benar-benar siap menerima semua ini. Rahmah muncul dari arah dapur, langkahnya pelan, wajahnya pucat tapi tetap menjaga wibawa sebagai istri pertama. Maya menyunggingkan senyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan halus. Assalamualaikum, Teh. Sapanya dengan nada manis tapi menusuk. Mulai hari ini, saya ikut tinggal di rumah ini. Rahmah menelan peri sedalam mungkin, lalu menjawab dengan lembut. Waalaikumsalam, selamat datang. Maya memutar pandangan, menatap semua sudut rumah besar itu. Rumahnya mewah sekali. Kang, katanya sambil melirik. Dariat dengan nada seolah ia ingin menunjukkan kepada Rahmah siapa yang kini lebih dicintai. Pantas saja orang-orang bilang Akang itu lelaki yang luar biasa. Rahmah menunduk. Benar, ia tidak lagi punya posisi kuat, tidak lagi menjadi pusat perhatian suaminya. Dariat menghela napas panjang bagai orang yang ingin berteriak, tapi bibirnya terkunci. Maya melangkah mendekati tangga menuju kamar di lantai atas. Aku tidur di kamar mana? Kang, suara itu terdengar menguasai. Dariat terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab pelan. Kamar yang paling ujung. Maya tersenyum puas. Namun sebelum ia naik, ia sempat mendekatkan tubuhnya ke arah Rahmah, lalu berbisik sangat lirih. Terima kasih ya, Teh, sudah merestui. Mulai sekarang, giliran saya yang jadi perempuan paling dicintai di rumah ini. Rahmah tersentak, tak ada balasan, tak ada protes, hanya tatapan kosong yang ia berikan. Setelah Maya pergi ke lantai atas, Rahmah berdiri kaku di ruang tamu, hanya dirinya dan keheningan yang semakin menelan seluruh rumah. Dan di detik itu, ia merasa seperti asing di rumah yang ia perjuangkan bersama suaminya selama bertahun-tahun. Nah, bagaimana? Makin seru kan ceritanya, makin menegangkan, dan makin menguras emosi. Gimana? Masih penasaran juga? Kalau begitu, besok kita akan kembali lagi. Masih bersama aku Dewi SMD dan Bermadukan Jin. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya.